wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana liburannya? Insya Allah tetap menyenangkan ya, walaupun di rumah saja. Berjumpa lagi dengan Bu Rifa. Hari ini kita akan membahas materi tematik tema 4F subtema 1 tentang karakteristik individu dan pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk memahami materi pada hari ini, kalian simak video berikut ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar keragaman karakteristik individu dan pemanfaatan sumber daya alam. Karakteristik individu adalah perilaku atau karakter yang ada pada diri seseorang. Setiap individu memiliki karakter atau sifat masing-masing. Contoh karakter individu di lingkungan sekitar. Pertama, ada yang penyayang binatang dan ada yang penyayang tumbuhan. Setiap orang berbeda-beda ya. Selanjutnya, ada anak yang menyukai ilmu pengetahuan dan ada anak yang menyukai seni. Jadi setiap anak berbeda-beda ya. Contoh karakteristik individu dalam pekerjaan. Yang pertama ada dokter, arsitek, guru, dan pengangkut sampah. Masing-masing pekerjaan mempunyai manfaatnya tersendiri bagi lingkungan. Contohnya, dokter bertugas membantu orang sakit. Arsitek bertugas untuk merancang bangunan. Guru bertugas untuk mengajar siswa-siswinya. Nah, pengangkut sampah juga memiliki manfaat di lingkungan ya, yaitu untuk mengangkat sampah yang menumpuk dan membahayakan kesehatan. Jadi, masing-masing pekerjaan mempunyai karakteristik dan manfaatnya masing-masing. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh sumber daya alam hayati yaitu hewan dan tumbuhan, karena sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Di sini Ibu contohkan ada ayam dan bayam. Manfaat dari tumbuhan dan hewan untuk manusia adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Karena bahan makanan kalian sebagian besar terbuat dari hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, contoh sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contohnya air, tanah, minyak bumi, dan batu bara. Sumber daya alam di atas dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan manusia. Di antaranya air. Air dapat digunakan untuk mencuci, minum, dan mandi. Sedangkan minyak bumi dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan.
Nah, ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham, bisa tanyakan gurumu ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dilihat videonya? Jika ada yang belum paham, bisa tanyakan gurumu ya. Untuk lebih memahaminya lagi, coba kalian berlatih pada halaman 34. Kalian lengkapi tabel yang ada pada halaman 34, tabel yang atas ya. Jika sudah selesai, kalian kirimkan ke gurumu. Kalian pasti bisa ya. Semangat anak-anak. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.